Baik teman-teman, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman, jadi malam hari ini kita seperti yang sudah saya janjikan, kita akan mengadakan kick-off meeting gitu ya, untuk bimbel, terutamanya untuk bimbel SKD kearsipan gitu ya. Nah, tapi teman-teman yang mau ikut P3K boleh ikut, nggak boleh. Jadi sekalian supaya tahu apa namanya, apa yang akan kira-kira di bimbel itu jalannya seperti apa gitu ya. Sehingga nanti teman-teman sekalian tidak terlalu bingung ketika memulai belajar bersama Pesantren Musik Indonesia. Baik, eh, saya akan memulai dengan tujuannya terlebih dahulu supaya teman-teman sekalian apa namanya mengerti kenapa teman-teman harus atau memerlukan setidaknya memerlukan bimbingan belajar. Utamanya bagaimana caranya bimbel PAI ini berjalan sehingga prestasi-prestasi sebelumnya itu bisa terukir. Jadi khusus untuk CPNS ya, khusus untuk CPNS, jadi pertama kali 2021 itu kita berhasil eh, memecahkan rekor ya menurut saya karena 83% dari peserta bimbel mendapatkan NIP gitu ya. Dengan biaya bimbel yang segitu saya pikir eh, sangat 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 murah gitu ya. Nah, kenapa kok bisa gitu? Kalau karena menurut saya Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman itu mengerti kenapa tujuan bimbel itu apa sebenarnya. Jadi tujuannya sebenarnya sesederhana membangun keyakinan. Ini nanti di dalam bimbel mungkin akan Bapak Ibu akan bolak-balik dikuatkan, diteguhkan, disemangati, bukan hanya ditemani, tapi benar-benar dibangun conviction-nya, dibangun kepercayaan dirinya, gitu ya. Nah, keyakinan itu baru bisa akan muncul kalau Bapak Ibu punya kepercayaan diri, gitu. Sementara kepercayaan diri itu baru akan mewujud kalau teman-teman bisa dipercaya. Begini ceritanya. Contoh sederhana. Misalnya teman-teman pengen lolos jadi ASN gitu ya dengan peringkat terbaik. Bisa nggak? Harusnya bisa. Syaratnya punya keyakinan dan punya kepercayaan diri. Nah, supaya bisa percaya sama diri sendiri, maka teman-teman harus menargetkan. Contohnya sederhana. Untuk bisa mencapai ke sana, saya besok ikut Zoom meeting. Misalnya kemarin teman-teman berjanji untuk malam hari ini berjanji ikut Zoom meeting jam 8, gitu ya. Kalau teman-teman sudah berjanji akan ikut Zoom meeting jam 8 malam ini, maka teman-teman harus jam 8 ikut. Dengan seperti itu, teman-teman memenuhi janji pribadi, janji pada diri sendiri. Sehingga teman-teman mulai pelan-pelan percaya pada diri sendiri bahwa apapun yang menjadi target ke depan dengan peta jalan yang teman-teman sudah tentukan, sudah rumuskan, teman-teman penuhi janji-janji itu, gitu ya. Misalnya besok dimulai kelas pertama, besok dimulai kelas pertama, teman-teman akan belajar mulai jam 8 sampai dengan jam 10. Maka teman-teman juga besok akan belajar jam 8 sampai dengan jam 10. Dengan seperti itu, maka teman-teman akan mulai percaya bahwa apapun yang saya cita-citakan, apapun yang saya targetkan, menjadi lulusan terbaik, mendapatkan NIP itu menjadi apa? Menjadi realistis gitu. Tolong teman-teman di tutup dulu mic-nya ya supaya tidak terlalu mengganggu. Nanti kalau pada saatnya bicara silakan bicara. Kalau nanti sudah kita berbagi. Sementara saya kasih paparan terlebih dahulu supaya teman-teman mengerti kenapa teman-teman wajar percaya diri, wajar yakin akan jadi ASN tahun ini. Saya bangun dulu mentalnya.
Jadi teman-teman harus yakin, teman-teman harus percaya diri. Lain ceritanya kalau teman-teman misalnya eh, sudah berjanji besok akan belajar. Yang terjadi karena teman-teman mungkin belajarnya mandiri, keganggu sedikit, ada temannya datang atau saudaranya hadir atau diajak makan malam, diajak kencan, ngedate dan seterusnya, batal belajarnya. Maka teman-teman mulai tidak percaya sama diri sendiri. Kemarin saja aku menjanjikan akan belajar. Yang aku lakukan tidak belajar. Gitu ya. Besok lagi begitu. Besok pagi aku akan bangun pagi untuk membayar yang seharusnya saya belajar tadi malam. Ternyata besok juga bangun kesiangan. Kalau teman-teman perilakunya seperti itu, maka kepercayaan diri teman-teman akan hilang. Maka jangan kaget kalau nanti begitu teman-teman masuk ke bimbel, teman-teman akan bolak-balik diingetin, bolak-balik di absen oleh admin untuk mengikuti pembelajaran sesuai dengan apa yang dianjurkan, sesuai dengan jadwal, sesuai dengan bobotnya. Gitu ya. Nah, nanti terutama yang kalau teman-teman yang baru menonton rekaman ini dan baru kemudian ikut menyusul, mungkin ada yang terlalu berhitung nanti ikutnya setelah lolos administrasi, maka teman-teman harus ketika janjinya apa namanya mengejar ketertinggalan, maka teman-teman harus suka tidak suka, mau tidak mau membuat jadwal, time managementnya diatur untuk mengejar ketertinggalan apapun yang sudah diajarkan. Karena kita tidak mungkin menunggu lagi. Kita tidak mungkin menunggu lagi dengan waktu yang tersedia, gitu ya. Itu. Nah, kita pengen semua orang yang percaya belajar dengan bimbel PAI ini adalah orang-orang yang kemudian mau punya komitmen, kemudian eh, berhasil bersama-sama dengan torehan prestasi yang bukan kaleng-kaleng, tapi membanggakan. Sehingga menjadi bagian dari bimbel PAI itu adalah bagian yang membanggakan. Syukur-syukur daftar sekali seumur hidup lolos. Dan itu membanggakan. Bukan dengan prestasi yang memuakkan, tapi memuaskan. Gitu ya. Itu cita-cita dari saya. Tolong teman-teman copy cita-cita ini. Kalau yang nemenin saja semangat, yang ditemenin tidak boleh kalah semangatnya. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Ini penting untuk teman-teman. Jadi mungkin kalau teman-teman pernah belajar dimanapun, mungkin eh, teman-teman hanya akan mendapatkan materi atau teknisnya gitu ya. Nah, di PAI nanti kita akan sangat menganjurkan untuk saling bantu, saling menguatkan. Kenapa teman-teman lulusan PAI itu sebegitu pede, sebegitu percaya diri gitu ya menghadapi ujian karena inilah bedanya bimbel PAI dengan bimbel-bimbel yang lain. Saya tidak mau bimbel PAI itu kehilangan ruhnya. Saya tidak mau itu. Pokoknya bimbel PAI ruhnya adalah conviction yang sangat kuat, kepercayaan diri yang sangat teguh. Kenapa? Karena mereka yang tergabung di bimbel PAI adalah orang-orang yang mau berkomitmen, orang-orang yang bisa dipercaya, minimal dipercaya oleh dirinya sendiri ketika dia mengagendakan sesuatu, maka dia kerjakan agendanya sesuai dengan rencananya. Gitu ya. Oke, yang kedua, yang kedua, saya sangat menganjurkan kepada teman-teman. Ini adalah eh, kalau saya menyebutnya semacam mantra yang saya berikan pada anak saya. Tahun lalu saya ceritakan ini dan tahun ini sudah membuahkan hasil. Jadi saya ceritakan anak saya sejak SMP itu saya tidak pernah mengatakan ke dia atau nyuruh-nyuruh dia belajar. Saya hanya bilang, "Nak, prestasi itu adalah tradisi. Artinya kalau kamu mau juara satu, kalau kamu mau juara satu, kamu harus sejak awal dengan performa yang prima. Sehingga begitu anak saya mendengar kalimat ini, dia mengadopsi pemahaman ini, apa yang dilakukan, dia terus berupaya bertahan pada top 3 setidaknya. Nah,
dengan bekal top 3 itu ketika SMA, maka dia bisa masuk kuliah dengan jalur prestasi. Ya, dengan jalur prestasi. Bisa nggak itu dilakukan kalau sistem kebut semalam? Agak susah. Bisa, tapi agak susah. Prestasi yang benar adalah karena dia adalah tradisi, sehingga harus dipersiapkan lebih awal. Sehingga menurut saya, teman-teman sekalian, dibanding teman-teman sekarang punya duit sedikit terus digunakan untuk hal-hal yang mungkin tidak urgent atau belum terlalu penting, lebih baik teman-teman prioritaskan untuk investasi pada leher ke atas, pada kepala yang ada di teman-teman, ada di benak, ada di otak, itu adalah bentuk investasi. Teman-teman harus belajar untuk menjemput prestasi itu dan harus disiapkan karena prestasi adalah tradisi. Tradisi itu dibangun sejak dini, tidak bisa dadakan-dadakan. Ya, bisa nggak lolos ASN dengan dadakan? Bisa, tapi setengah mati usahanya berbeda dengan teman-teman yang sejak pagi istilahnya sejak awal prepare gitu ya. Jadi saya minta teman-teman untuk fokus yang sudah mendaftar fokus ikuti tahapannya, yang belum mendaftar saya persilahkan segera untuk mendaftar karena besok kita akan mulai pelajaran pertama dan yang mendaftar belakangan diminta untuk mendengarkan rekamannya mengejar ketertinggalannya. Oke, bagaimana bisa ikut bimbel kalau gitu Pak? Kalau saya sudah sepakat dengan apa yang Bapak tawarkan itu masuk akal. Jadi kita tidak bisa wayangan, tidak bisa apa dadak-dadakan gitu ya. Jadi saya ingin prepare seperti teman-teman yang lain. Oke, silahkan. Pertama kali teman-teman saya persilahkan untuk ikutan di grup. Jadi jangan buru-buru japri saya. Yang pertama teman-teman lakukan adalah teman-teman silahkan join di grup karena di sana ada banyak sekali informasi yang penting. Kalau teman-teman mau baca informasi penting sebagai silent reader tanpa gangguan, teman-teman silahkan gabung di channel. Channel tuh linknya yang ini. Ya, masuk ke channel sehingga teman-teman hanya akan membaca informasi-informasi penting. Termasuk mungkin mau mencari track record bimbel ini silahkan. Mencari track record bimbel ini silahkan. Khusus untuk teman-teman yang ikut SKB Karsipan nanti, atau apapun yang mau ngambil arsiparis ya, saya bisa katakan bimbel ini adalah bimbel SKB Karsipan terbaik di Indonesia. Bahkan mungkin di kolong langit ya, karena mungkin tidak ada bimbel Karsipan lain di belahan dunia lain ya. Dengan prestasi yang seperti itu. Minimal saya bisa katakan secara nasional, kita selalu mencetak lulusan-lulusan terbaik. Bukan hanya instansional, tapi nasional. Kitalah yang terbaik. Gitu ya. Itu faktanya. Saya bukan sombong, saya hanya menyampaikan fakta yang sudah ada. Kalau teman-teman tidak percaya, silahkan saja masuk ke channel, scroll ke atas, cek testimoni-testimoninya, cek berapa nilai-nilai yang mereka dapatkan. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk teman-teman yang ikut SKD CPNS, yang sudah ikut SKD CPNS, maka teman-teman setelah masuk ke grup, ini oleh Yudi dikasih ini. Nanti teman-teman akan dikasih 3 link channel. Gunanya untuk apa, Pak? Gunanya adalah seperti halnya channel yang lain, fungsinya adalah supaya teman-teman hanya membaca atau hanya menikmati informasi penting yang harus teman-teman dapatkan atau ketahui. Grup ini nanti digunakan untuk diskusi. Nah, sementara link-link channel ini hanya untuk mendapatkan informasi-informasi yang perlu diketahui. Kenapa channelnya dibuat 3, Pak? Karena memang apa? Kita nanti di SKD Kearsipan itu materi utamanya ada 3. Ada TIU, ada TKP, ada TWK. Jadi kalau teman-teman sedang belajar TIU secara berurutan, teman-teman tinggal masuk ke channel TIU. Kalau teman-teman lagi belajar materi TKP secara berurutan, teman-teman masuk ke channel TKP. Begitu seterusnya. Sehingga teman-teman yang misalnya entah karena halangan apapun, tidak bisa ikut Zoom, teman-teman tinggal nonton rekamannya. Ya, teman-teman tinggal nonton rekamannya. Jadi tidak ada yang dirugikan. Kalaupun misalnya tidak ikutan Zoom, dia bisa ikutan
nonton rekamannya, dapetin materinya dengan cara mengakses channel. Misalnya besok itu materinya adalah tes untuk TWK, misalnya gitu ya. Besok malam hari Selasa malam Rabu materinya TWK. Rabu malam Kamis diskusi tentang TWK. Teman-teman malam Selasa nggak bisa ikutan Zoom TWK, tapi bangun subuh bisa atau mungkin Rabu pagi atau Rabu siang ada waktu. Boleh teman-teman nonton rekamannya, cek materinya di channel TWK. Gitu ya. Paham ya? Nah, hari berikutnya setelah diskusi Zoom lagi tentang TIU. Misalnya gitu. Berulang. Teman-teman nggak bisa ikut lagi. Nggak apa-apa. Teman-teman bisa nonton rekamannya, lihat materinya. Teman-teman nggak paham dengan penjelasan yang ada di rekaman. Teman-teman silahkan tanya di grup diskusi. Jangan tanya di grup umum, tapi tanyanya di grup bimbel SKD CPNS. Jadi berlaku sekarang teman-teman bisa tahu bahwa ada grup diskusi, ada channel terperinci yang tadi dibagi tiga itu kan. TIU, TWK, TKP ini otomatis akan terperinci satu-satu. Itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kalau nggak paham silahkan teman-teman tanya ya. Silahkan teman-teman tanya pada admin gitu ya. Teman-teman tanya pada admin gimana caranya belajar atau nanti open mic silahkan sampaikan di bagian mana yang belum paham. Saya selesaikan terlebih dahulu ya. Oke, itu cara belajarnya seperti itu. Nah, ini kalau yang eh, tahun lalu kayak gini. Ini yang untuk yang P3K nanti saya akan buatkan begini. Tapi memang saya belum buatkan channel terperinci. Baru buat apa? Channel dan bimbel. Yang 2024 baru ada channel dan bimbel untuk yang belajar kearsipan. Yang channel terperinci belum saya buatkan. Oke, oke, kita lanjutkan ya. Lalu bagaimana jalannya bimbel ini kan yang pada Japri. Pertama, jam belajarnya selalu jam 8 sampai jam 10 malam. Seperti biasa, kalau teman-teman nggak sempat ikut, tadi sudah saya sampaikan, boleh lihat rekamannya. Kalau teman-teman mau tanya, boleh tanya kapan saja, di jam 00, di jam 00.01, jam 4 pagi subuh boleh, tapi baru akan dijawab kapan? Baru akan dijawab setelah apa? Setelah jam 8 malam. Jadi jangan marah-marah kalau tanya jam 10 pagi nggak dijawab itu jangan marah-marah. Karena jam belajarnya jam 8 sampai jam 10 malam. Perlu diingat ini ya. Tolong, Pak saya kan baru sempat belajar nih jam 10 pagi. Tolong dong jawab pertanyaan saya. Nggak boleh marah-marah. Karena jam belajarnya jam 8 sampai jam 10. Tanya jam 10 boleh nggak Pak? Boleh. Tapi dijawabnya nanti. Tetap ya. Dijawabnya tetap nanti jam 8 malam. Jadi sebelum jam 8 malam, pertanyaan teman-teman belum dijawab, jangan marah-marah. Gitu ya. Karena kita punya waktu yang sama 24 jam, punya kehidupan yang harus dibagi-bagi time manajemennya, kepentingannya berbeda-beda. Sehingga teman-teman jangan eh, seolah-olah kepentingannya yang paling penting, terus yang lain nggak penting, sehingga tanya jam 10 pagi, baru 5 menit sudah marah-marah. Itu nggak boleh. Ya. Oke. Nah, kalau untuk yang ini yang P3K, tadi ada yang nanya juga, yang P3K mungkin akan mode yang sama malam Minggu dan malam Senin. Untuk yang CPNS itu dimulai besok, malam Rabu, Zoom, malam Kamis diskusi, malam Jumat Zoom, malam Sabtu diskusi, malam Minggu Zoom, malam Senin diskusi. Begitu berurutan. Jadi kalau malam Rabu itu TWK, malam Kamisnya diskusi tentang TWK. Ya. Malam Jumat TIU, malam Sabtu diskusi tentang TIU. Gitu. Begitu seterusnya. Paham ya? Jadi kita selang-seling karena materinya ada tiga. Materinya ada tiga, setidaknya sempat diulangi. Oke. Akan ada latihan soal setelah materi dan referensi yang disampaikan. Iya, betul.
akan ada latihan soal dan ini berlaku untuk SKD dan SKB. Tolong peserta, saya peringatkan sejak awal, tidak usah dikte saya, Pak, perbanyak latihan soal, tidak usah. Karena selama ini kami sudah mengukur takarannya berapa, materinya berapa, takaran soalnya berapa. Nggak usah dikte-dikte pengajar untuk, Pak, tambahin latihan soal. Oke? Karena kami akan ukur, kami akan upayakan yang terbaik. Percayalah kami akan upayakan yang terbaik. Kami tidak mungkin akan menyesatkan teman-teman. Mohon percaya itu. Jadi dengan modal percaya seperti itu, teman-teman tidak akan mendikte, tidak akan bikin noise di grup. Teman-teman ngomong di grup itu hanya berkutat pada bagaimana belajarnya, bagaimana memahami ini, bagaimana memahami itu, dan seterusnya. Gitu ya. Bahkan kalau saya sudah kesel tuh, biasanya saya akan bilang, kalau ada teman-teman yang belanja soal dari luar terus kemudian disodorkan di grup, saya sering bilang apa? Bakar saja soalnya. Gitu ya. Tidak penting itu latihan soal yang dari luar. Percayalah pada latihan soal yang sudah kami rumuskan. Gitu ya. Itu eh, itu sebuah komitmen, itu sebuah upaya untuk membangun mental teman-teman supaya punya kepercayaan diri, supaya punya keyakinan bahwa apapun yang sudah kami berikan adalah sesuatu yang sudah kami formulasi, yang sudah kami takar, yang sudah kami ukur. Gitu. Jadi tolong jangan dikte fasilitator, tolong jangan dikte kami. Gitu ya. Karena kami sudah melewati bertahun-tahun mulai dari yang eh, apa mitos kopi, siapapun buatin kopi jadi CPNS, mulai dari Zoom gratisan, apa namanya, yang berbayar sudah bertahun-tahun. Jadi bukan hanya 2024, saya nemenin teman-teman yang ikut CPNS itu sudah belasan tahun yang lalu. Sehingga tolong bagi teman-teman yang masih peserta jangan ngajarin yang orang yang sudah mencetak CPNS selama belasan tahun. Kebalik, kebalik. Gitu ya. Terbalik. Tolong jangan diajari. Gitu ya. Percayakan saja. Oke. Setelah itu, eh, bagi teman-teman yang akan bertanya di grup diskusi, silahkan contohnya begini. Silahkan sertakan tanda pagar, terus kemudian as. Gitu ya. Berarti teman-teman sedang bertanya. Misalnya contoh ya, apa yang dimaksud dengan penyusutan gitu. Atau misalnya apa yang dimaksud dengan Hari Kesaktian Pancasila atau apapun. Silahkan teman-teman tulis pertanyaannya, ya tentu pertanyaannya harus relevan dengan topik bahasan. Ya jangan lagi bahas apa teman-teman tanya kemana gitu ya. Nanti nggak direspon jangan marah. Nah kalau ada pertanyaan seperti ini, misalnya teman-teman tadi contohnya tanyanya jam 10 pagi, maka jam 8 malam si fasilitator akan nyari ada nggak pertanyaan yang sudah di grup, yang sudah diajukan oleh para peserta. Kalau ada, maka fasilitator akan menjawabnya. Gitu. Fasilitator akan menjawabnya supaya mudah mencarinya, maka teman-teman diminta untuk pakai tanda tagar as. Kalau nggak ada tanda tagar as ini, maka si fasilitator nyarinya kerepotan. Misalnya tiba-tiba teman-teman nanya apa yang dimaksud dengan penyusutan, ya kan repot nyarinya kemana, di mana, gitu kan. Tapi kalau ada tanda tagar, maka si fasilitator tinggal search aja tanda tagar, maka dia akan menemukan, oh ada pertanyaan tentang tiu, tentang apa soal cerita, oh tentang tiu, tentang apa namanya analogi dan seterusnya. Sehingga ini memudahkan yang sedang belajar dan memudahkan yang ngajarin. Nanti pertanyaan-pertanyaan penting itu akan ditaruh di channel berikut jawabannya. Sehingga teman-teman bisa ya, bisa apa namanya? Mempelajari itu dengan cara berurutan. Hal-hal penting pasti diketahui oleh semua peserta sepanjang ya, sepanjang pesertanya mau baca itu. Nah, etika bertanya, silahkan teman-teman pelajari dulu, dibaca terlebih dahulu, kalau nggak paham baru tanya. Jangan belum baca,
belum dipelajari atau kalau sudah ada rekamannya belum ditonton rekamannya, teman-teman tiba-tiba nanya, itu ngerjain namanya. Atau setidaknya nyuruh fasilitator ngomong 2 kali sesuatu yang sudah dikatakan selama jam 8 sampai jam 10. Terus nyuruhnya diketik, ah, itu agak kurang ajar. Kan kira-kira gitu. Ya, kenapa dilakukan Zoom? Karena supaya nggak ngetik kayak orang bikin disertasi, gitu kan? Sehingga dilakukan dengan cara tatap muka Zoom begini. Jadi kalau teman-teman merasa tertinggal nggak ngikutin Zoom, jangan tanya, Pak, semalam Zoom-nya isinya apa ya? Tinggal teman-teman cek saja di channel, tonton rekamannya selesai. Selesai urusan. Jadi jangan jangan ngerusuin. Tolong belajar. Belajar ya belajar, tapi ya jangan bodoh-bodoh gitu. Tanya ya tanya, tapi ya tanyanya yang agak masuk akal. Gitu ya. Sampai di sini silakan kalau mau ada yang bertanya, saya persilahkan untuk open mic-nya, sebutkan namanya dan apa pertanyaannya. Monggo, silakan kalau ada pertanyaan. Monggo, di open mic saja ya. Open mic saja. Jadi saya bisa tahu pertanyaannya apa. Itu. Cukup jelas? Atau Mbak Yuni, ada yang mau disampaikan untuk mengingatkan teman-teman yang sudah apa? i- Ini pesan pesan apa ya? Pesan untuk teman-teman yang sudah mendaftar bimbel. Nanti admin Yuni akan memberikan link untuk pendataan. Supaya apa? Supaya teman-teman yang ikut bimbel itu terdata betul siapa orangnya, terus kemudian kita tahu sama tahu lebih bertanggung jawab karena kita tidak membolehkan materi yang ada di dalam grup bimbel keluar pada pihak yang tidak berhak, gitu ya. Tolong apapun materi yang ada di bimbel sekecil apapun, tolong jangan di-share kepada pihak yang tidak berhak. Nah, kalau teman-teman ketahuan melakukan itu, maka teman-teman akan di-ban, gitu ya, dan di-ban. Jadi, karena karena kita harus harus menghargai orang-orang yang punya komitmen itu, gitu ya. Kita harus menghargai orang-orang yang punya komitmen itu. Yang tidak punya komitmen ya udah biarin aja bukan bagian dari ya. Silahkan kalau mau ada yang bertanya, saya persilahkan untuk present terlebih dahulu. Sebutkan namanya dan apa pertanyaan. Belum ada pertanyaan? Semua sudah jelas? Oke, open mic saja, open mic saja. Jelas ya? Yuni boleh open mic terlebih dahulu sambil nunggu apa? Sambil nunggu teman-teman. Atau Mas Sur, monggo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ya Pak, ya nama saya Fatur. Ya, Mas Fatur. Saya peserta bimbel tahun lalu. Hmm. Ya mau nanya Pak, Eh, kan kalau arsiparis itu kan lebih kurang ya itu-itu aja isinya Pak ya. Hmm. Nah, maksudnya eh, yang didapat tahun lalu itu apakah masih bisa dipakai buat tahun ini gitu? Ya jawabannya sudah jelas bisa dong. Apa harus Sudah jelas. ikut ikut bimbel SKB-nya lagi atau ngulang-ngulang yang tahun lalu aja Pak? Tidak ada keharusan untuk ikut kalau sudah paham. Gitu. Kan bimbel itu tidak ada keharusan, Mas. Oh, Dan kalau keharusan kan seolah-olah saya panitia yang kemudian apa namanya sampean akan lulus apa tes kalau ikut bimbel saya kan seolah-olah gitu kan. Enggak.
Kan saya bukan panitia, saya hanya orang yang sedang menemani orang yang sedang belajar. Yang belajar itu merasa masih perlu belajar atau tidak. Itu. Kalau yang bersangkutan masih merasa perlu belajar, maka ya harus belajar. Belajarnya gimana caranya? Ya bebas. Nah, kan bedanya kalau misalnya belajar, teman-teman sekarang cari di YouTube, ada. Cuman kan kemudian tidak terstruktur gitu-gitu ya. Tidak ditemenin dan seterusnya. Kan berantakan tuh strukturnya. Terus kemudian kalau bingung mau nanya ke siapa juga bingung. Nanya di grup juga orang yang lain juga merasa merasa sedang berkompetisi. Jadi biasanya juga dicuekin kalau nanyanya di grup umum kan gitu. Kecuali di grup bimbel. Kalau di grup bimbel kan, kalaupun temennya nggak mau jawab, fasilitatornya pasti harus jawab kan kira-kira gitu. Iya, Pak. Nah, kalau ditanya untuk P3K kapan dibukanya, pendaftarannya sudah dibuka. Cuman pembelajarannya belum dimulai ya untuk bimbel yang SKB ataupun yang untuk P3K yang intinya yang kearsipan belum dimulai bimbelnya. Tapi pendaftarannya boleh dilakukan saat ini. Kenapa? Karena eh, supaya yaitu supaya teman-teman memastikan berkomitmen, oke saya mau belajar di situ, belajarlah atau minimal memulai langkah pertama dengan mendaftar, gitu ya. Nah kalau belajarnya nanti kita tunggu jadwal Menpan. Dugaan saya dia akan berbarengan dengan SKB, SKB yang CPNS. Jadi yang P3K tes apa namanya sekali itu Mansoswan dan tes eh, kompetensi bidang, yang CPNS tes kompetensi bidang jadi sama. Jadi kemungkinan kalau ditanya acara-acaranya berarti Oktober untuk tes apa bimbel kearsipannya dimulai. Tapi pendaftarannya boleh dilakukan mulai dari sekarang. Nah, sebagai informasi untuk teman-teman yang daftar P3K, selama belum ada pengumuman dari Menpan, masih berlaku pendaftaran bimbel early bird 500.000. Kalau sudah ada pendaftar apa pengumuman Menpan, maka tarifnya semua sama 600.000. Gitu ya. Yang CPNS kan sudah 600.000 tuh, yang P3K karena belum ada apa pengumuman dari Menpan, maka eh, apa masih berlaku early bird. Pertanyaannya, SKD ini untuk umum kan Pak? Ya, SKD itu berlaku umum. SKD itu untuk formasi apapun, ya. SKD berlaku apapun. Nah, untuk bimbel yang SKB dan bimbel P3K yang ngambil arsiparis, silakan masuk ke SKB kearsipan. Tapi untuk SKD, bimbel SKD itu berlaku untuk semua formasi, gitu ya. Berlaku untuk semua formasi. Jadi apapun teman-teman melamar ke instansi manapun, formasinya apapun, boleh ikut bimbel SKD di Pusat Arsip Indonesia. Gitu ya. Enggak, kalau mau ada yang bertanya lagi. Kalau ada yang kurang jelas tadi, apapun yang saya sampaikan boleh di apa, ditanyakan ulang. Ada lagi? Kalau sudah jelas, ya saya akhiri kan gitu. Sebagai apa pengingat, besok malam kita mulai belajar eh, di bimbel SKD Karsipan dengan materi perdana. Gitu ya. Jadi malam ini belum belajar. Malam ini baru ngomongin gini loh, apa namanya, cara belajarnya. Nanti menggunakan telegramnya, gitu ya. Menggunakan telegramnya tadi sudah dikasih tahu. Jadi nanti teman-teman yang ada di grup bimbel tahu bagaimana cara memanfaatkannya, gitu ya. Oke, cukup. Kalau yang SKD itu malam besok juga, Pak ya? Iya, yang SKD besok malam mulai start. Oh iya. Belajar ya. Kalau yang SKB belum belajar, karena masih jauh. Gitu. Ya, Pak. Oke, Izin Pak mau menambahkan. monggo. Ya, ya. Teman-teman, saya Yuni, admin grup Bimbel PAI. Jadi untuk teknis eh,
apa terkait ini kan ada beberapa teman-teman yang sudah daftar, sudah mengirim bukti transfernya ke saya. Saya minta kesediaannya teman-teman untuk mengisi link yang sudah saya share di Zoom ini. Nanti juga akan saya share juga di grup masing-masing atau di grup yang umum saya akan share. Itu fungsinya untuk pendataan ulang ya teman-teman, karena beberapa peserta bimbel ini kan ada yang masih galau ya Pak, ya Pak Guru ya, masih Iya. galau. Tadinya dia di grup bimbel P3K, terus akhirnya berubah pikiran ke bimbel CPNS atau sebaliknya gitu kan. Nah, eh, saat inilah penentuannya, karena memang besok kita akan mulai bimbel SKD CPNS, artinya sudah bisa dipastikan ya teman-teman terhadap diri sendiri bahwa kalian mau masuk ke mana, seleksi CPNS, apa seleksi P3K. Tidak bisa ada keraguan lagi karena kita pendataan ulang. Nah, ketika sudah pendataan ulang, kalian sudah memutuskan, oh saya ke CPNS, oh saya ke P3K, hari berikutnya tiba-tiba berubah lagi, itu nggak bisa ya teman-teman. Mohon maaf banget, itu nggak bisa lagi. Karena itu benar-benar bikin pusing saya ya. Jujur aja itu membolak-baliknya saya harus cek lagi bukti transfernya, saya harus pindahkan data lagi. Karena yang ikut peserta ini kan cukup banyak ya, agak riwah saya mengurusi perintilan seperti itu. Jadi, eh, yakinkan diri kalian malam ini, saya tunggu sampai besok, kalian mau masuk bimbel mana. Setelah hari itu, saya tidak bisa melayani pertukaran bimbel, gitu ya. Yakinkan, semua regulasi kan sudah saya share di grup. Kalian baca-baca dulu, kalian mau ke P3K kah, atau kalian mau ke CPNS kah, gitu kan. Semua regulasi kan terpampang semua di grup ya. Untuk kalian bisa baca, Mhm. untuk kalian bisa analisa, saya harus memilih kemana, gitu. Kalau masih mau ada yang bertanya chat japri ke saya pilih kemana ya Mbak Yuni, baiknya gimana boleh. Tapi hanya sejauh kapasitas saya ya teman-teman, gitu. Kalian, pilihan ikut seleksi ini atau itu semua keputusan penuhnya ada di teman-teman, bukan di saya. Saya hanya memberikan advice sejauh kemampuan yang saya tahu saja, gitu. Jangan menjadikan jawaban dari saya adalah pilihan kalian. Itu jangan seperti itu. Saya hanya menambahkan aja apa yang menjadi keraguan kalian saja. Jadi gitu ya teman-teman dari saya. Kemudian Pak, ada yang bertanya lagi. Ini berulang-ulang pertanyaannya ya. Mbak Yuni, kalau saya nggak lolos SKD, saya nggak lolos SKB, saya nggak lolos P3K, apakah bisa refund? Jawabannya tidak ada refund. Ya, refund itu hanya sampai tahap seleksi administrasi. Artinya kalian memang dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi. Ya berarti kan tidak bisa lanjut untuk ke tahapan selanjutnya, itu baru bisa dinyatakan refund dan menunjukkan bukti transfernya ke saya, gitu. Tapi kalau nanti ikut seleksi SKD, kan saya kalau nggak lolos gini, oh mohon maaf ya teman-teman, itu nggak bisa refund, gitu loh. Karena itu proses kalian dalam melewati tahap seleksinya, berarti kan kesalahannya bukan di saya, gitu. Walaupun gagal bukan kesalahan kalian juga, itu rezeki kalian gitu, tapi secara secara faktanya itu eh, bukan menjadi apa ya bahasa enaknya ya, bukan menjadi kesalahan di pihak kita untuk itu harus direfundkan gitu. Jadi refund, aku tegaskan sekali lagi, jangan ada yang bertanya lagi terkait hal ini, hanya sampai tahap seleksi administrasi. Itu saja ya teman-teman. Apalagi ya, eh ya paling itu aja sih Pak dari aku, Pak Guru. Oke, baik. Nah, tambahan pertanyaan lagi nih. Masih bisa daftar nggak bimbelnya? Masih bisa. Jadi, biasanya bimbel itu akan menutup pendaftaran kalau sudah, biasanya saya kalau dipaksa banget itu seminggu. Kalau seminggu
baru daftar bimbel, ya sudahlah, dengan resiko ya, dengan resiko. Jadi terutama untuk yang SKB, kalau yang SKD kan agak agak tapi oke lah kalau mereka memaksa untuk masuk di H-7 ujian monggo saja. Jadi intinya kalau mau daftar bimbel mepet monggo tapi dengan segala konsekuensi. Ingat ya, prestasi itu adalah tradisi bagi saya gitu ya. Jadi kalau mau ngejar ketertinggalan ya monggo-monggo saja, monggo-monggo saja. Nah, apa yang tadi disampaikan Yuni soal refund itu kan logikanya begini. Sebetulnya kan kalau dipikir-pikir ya, bimbel SKD itu kan banyak yang nanya berapa kali pertemuan. 22 sampai 24 nanti tergantung tergantung kebutuhan. Tapi yang hampir pasti itu 22 kali gitu ya. Nah, 22 kali itu kalau bayarnya 600.000 kan sebetulnya pertemuan itu murah dengan timbangan ini untuk karir kalian sepanjang hayat gitu ya. Kok cuma 600.000? Itu kan murah banget gitu ya. Oke. Nah, tapi kalau kemudian artinya gini-gini. 600.000 itu kan murah banget ya. Berarti kan ini sebenarnya kalau dihitung dari sisi bisnis sebetulnya kan bukan bisnis murni, setengahnya nolong lah gitu ya. Tapi tidak juga kita bisa sepenuhnya sepenuhnya gratisan karena kan tetap mengalokasikan waktu yang sedemikian panjang, effortnya sedemikian rupa gitu ya. Sehingga oke, kita pakai kacamata mau ngebantu, artinya kalau memang teman-teman nggak lolos seleksi administrasi ya, iya kan berarti tidak bisa ikutan bertanding. Karena pertandingannya kan di SKD dan di SKB. Maka kalau tidak lolos administrasi, kita refund gitu ya. Dengan tentu dengan sedih lah kita ya kok ada saudara kita yang tidak bisa ikutan berkompetisi itu kan sedih lah ya kayak Anies nggak bisa ikutan pilkada itu kan hari patah hati nasional. Nah, Pak tapi kalau Guru. kalau teman-teman sudah ikutan ujian lalu kemudian nggak lulus, ya itu tidak bisa digaransi. Tidak lulus itu karena faktornya terlalu banyak. Bisa jadi karena berangkat kepalanya kejedot terus lupa semua materinya bisa jadi kan. Masa kayak gitu mau digaransi kan susah. Waktu bimbel pertama kali 2021 kok bisa digaransi Pak? 60% bisa. Karena apa? Karena dulu itu hanya anak-anak bimbelnya hanya SKB. Artinya yang masuk sebagai peserta bimbel itu sudah pasti anak-anak yang logikanya jalan. Karena dia pasti sudah lolos SKD gitu loh. Nah, sementara ini kan kita ngawal dari depan, jadi agak susah. Saya tidak tahu peserta yang datang itu kualifikasinya seperti apa. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi penjelasannya seperti itu, keputusannya seperti itu. Refund hanya berlaku bagi teman-teman yang ikut seleksi tapi tidak lolos administrasi. Jadi kalau misalnya mau daftar sekarang nih, tapi masih takut nanti administrasi nggak lolos, nggak apa-apa, daftar aja. Kalau apes nggak lolos administrasi, kita refund. Tapi kalau lolos berarti bisa kesempatan ikut SKD, ya terus lanjut kan gitu ya. Fair, enak. Jadi disitulah dimensi membantu kita. Membantu setidaknya memberikan kenyamanan teman-teman membuat keputusan, memberikan kenyamanan teman-teman belajar dari awal, apa namanya tidak harus wayangan, tidak harus ngebut-ngebut gitu ya. Tidak harus, kalaupun misalnya kita ngomong amit-amit, paling pahit tadi patah hati karena nggak lolos seleksi administrasi, ya kita beri penghiburan lah sedikit. Kita berikan, apa namanya, refund 100%. Kira-kira gitu ya. Nah, gitu. Itu ada chat dari eh, Mbak Orisa gitu ya. Bismillah, belajar yang baik, catat yang rapi, semoga rezeki tahun ini. Kalaupun Allah berkata lain, catatan rapi insya Allah masih berguna tahun depan lagi. Belajar itu nggak akan sia-sia, akan selalu berguna kapanpun. Dan yang pasti, tidak ada usaha yang sia-sia. Ngomong paling pahit, gagal seleksi. Kalau niatnya benar, setidaknya belajarnya dicatat sebagai amal soleh. Kan kira-kira gitu kan? Aman ya? Oke? Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan open mic-nya. Tolong semangatnya jangan kendor ya. Tolong semangatnya jangan kendor.
Ayo Yang nemenin aja. teman-teman, pada nanya. Izin bertanya, Pak, Ya, silakan. Mas kita Hairul. enggak, misal kita enggak lolos ini, enggak lolos administrasi, Mm-mm. tetap ada lanjut bimbelnya. Kan tadi saya bilang, kalau nggak lolos administrasi, berarti yang bersangkutan, kalau mau ikut bimbel ya monggo, kalau nggak mau di refund. Gitu. Gitu, Pak. Aman ya? Fair? Fair. Walaupun sudah belajar, ya. Tapi kalau nggak lolos administrasi kan berarti nggak bisa ikut bertanding kan? Ya kita refund. Dan teman-teman dikeluarkan dari grup. Gitu. Sesimpel itu. Siap, Kita Pak. kan mau bantu ya. Terima Jadi, kasih infonya. oke. Jadi namanya membantu, jadi nggak usah dibuat ribet gitu kan? Katanya ngebantu, tapi ngeribetin ya enggak lah. Gitu kan? Itu akal ya? Gitu. Oke, monggo. Ada yang lain? Ada lagi Mbak Yoga? Ya itu Pak, mau pindah bisa, bisa. Hmm. Dengan Kita catatan, permudah, kita permudah semuanya. Mau pindah bisa. sebelum mengisi form. Setelah ngisi Iya, form, jangan pindah lagi. betul. Jadi Nyusahin malam orang. ini, jadi malam ini teman-teman yang sudah bayar tolong ya diisi pendataan ulangnya. Saya tunggu sampai besok pagi. Oke. Cukup jelas ya? Saya pikir. Perkenalan dari pengajar Pak. Ya nanti kalau sudah mulai kelasnya. Kan mereka memulai kelas dengan perkenalan. Yang jelas, pengajar 3 materi itu, posisi saya adalah QC. Posisi saya adalah QC, penjaga gawang supaya nggak kendor. Kalau kendor saya omel-omelin. Jadi mungkin akan ada sesi Zoom ngomel seperti tahun lalu ya. Sesi Zoom ngomel. Hanya untuk mengingatkan teman-teman bahwa ini bukan main-main. Ini serius. Ya. Jadi kalau ada yang melenceng di tengah jalan, saya cewek. Gitu aja. Nah, kan beberapa ada yang orang tuanya nelpon saya, kakaknya, adiknya, apanya. Tolong kasih tahu ke, ke anaknya, saudaranya, anak siapapun yang mendaftar itu, kasih tahu owner bimbelnya galak. Kalau ada yang belajar nggak bener, siap-siap kupingnya diomelin, gitu ya. Bukan untuk, kalau saya ngomel itu bukan untuk membenci, bukan karena apa, bukan. Pertimbangannya cuma satu, saya mau orang yang sudah percaya sama saya, orang ini jadi. Kepentingannya hanya itu. Kepentingannya hanya itu. Walaupun mungkin ketika domelin nggak enak, gitu ya. Tapi tidak ada motif lain. Tolong jangan tersinggung ketika saya negur, gitu ya. Jangan tersinggung. Itu semua untuk kebaikan teman-teman. Untuk teknis, untuk ujian teknis, ya selain SKD, saya hanya buka bimbel Karsipan sejauh ini. Kecuali nanti Menpan ngebuka nih untuk formasi apa namanya pelaksana, untuk formasi apa operator atau apapun kualifikasinya kayak gini. Kalau saya bisa, maka saya akan buka. Tapi kalau tidak bisa, bukan tidak bisa ya, kualifikasinya terlalu jauh, maka saya akan fokus saja pada arsiparis karena yang saya pengen adalah orang-orang yang belajar bareng PAI itu diberikan informasi yang utuh gitu. Walaupun kemarin ada yang tetap memaksa, nggak apa-apa lah Pak, Bapak tahu 70% juga nggak apa-apa, yang penting Bapak yang ngajar. Enggak gitu, enggak gitu. Saya nggak enak gitu ya. Saya mau ketika saya ngajar, ya betulan saya ngerti luar dalam gitu ya. Saya ngerti luar dalam. Jadi ketika ada tikungan-tikungan, ada tekuk-tekukan, ada jebakan-jebakan, saya bisa peringatkan kepada peserta. Kepentingannya itu. Ya mudah-mudahan dipahami ya. Dan jangan sampai pengajarnya di apa
dibohongin oleh materinya gitu kan, atau dibohongin oleh ujiannya. Kalau pengajarnya berhasil dibohongin, lah gimana pesertanya kan kira-kira gitu. Tenang, walaupun pengajarnya bukan saya, untuk yang berat TU, TWK, dan TKP, tapi QC-nya lewat saya. QC-nya lewat saya, jadi materi yang disampaikan itu sudah saya screening, kira-kira gitu ya. Dan saya akan nongol sesekali di Zoom-nya, karena saya perlu memastikan teman-teman belajarnya benar. Saya perlu sebagai owner bimbel, perlu memastikan semua peserta didik yang sudah percaya belajar di PAI, belajarnya benar. Gitu kira-kira. Ya. Untuk teman-teman yang sudah pernah ikut bimbel pasti tahulah eh, saya gimana kalau sudah running bimbel. Gitu ya. Saya nggak mau Iya, Pak. setengah-setengah. Ya, ada yang mau tambahkan? Ada beberapa teman-teman bimbel PAI yang mempertanyakan, Mbak Yuni, em, kalau formasi jabatan arsiparis nih, selain memang yang tertulis di pengumumannya, memang formasi jabatan arsiparis, kira-kira apa sih yang sama seperti eh, bimbel formasi jabatan arsiparis ini? Penguasaan apa sih yang sama seperti formasi jabatan arsiparis? Nah, sekilas info, tahun 2021 Bimbel PAI itu dulu pernah mengadakan SKB CPNS untuk terampil arsiparis. Nah, itu dipenuhi dan di dikerubunin lah sama anak-anak dari Mahkamah Agung, peserta Bimbel CPNS Mahkamah Agung yang mengambil administrasi pengelola perkara. Ya, jadi itu masih sama dengan formasi jabatan terampil arsiparis. Saya nggak tahu di MA buka lagi apa enggak. Itu pengalaman dari Bimbel PAI yang sama seperti formasi jabatan terampil arsiparis. Itu sih teman-teman. Nah, untuk lebih jauhnya lagi, biasanya kan di pengumuman ya teman, pengumuman instansi itu kan ada beberapa formasi jabatan yang diuraikan apa yang harus dikuasai ya. Nah, dari situ bisa teman-teman baca apakah itu sama dengan formasi jabatan arsiparis apa tidak gitu loh. Itu bisa dilihat dari situ. Itu aja sih Pak yang mau saya tambahkan. Iya. Ini ada pertanyaan di chat nih. Apa tadi pertanyaannya? Coba. Kalau daftarnya besok boleh nggak? Boleh. Daftarnya nunggu seleksi administrasi bahkan juga boleh dengan resiko tadi ya. Dengan resiko transfernya baru mau besok ya boleh. Boleh. Habis itu setelah transfer dimasukkan ke grup terus diminta ngisi link pendataan ulang gitu. Itu maksudnya Pak tadi Pak. Terus pertanyaan lagi dari Amel nih, Pak, apabila saya mengikuti SKD saja, tetapi kemarin saya mendaftar SKB plus SKD, bagaimana Pak? Saya soalnya tidak ngambil arsiparis, berarti yang SKB-nya dibalikin, gitu ya. Nanti eh, chat Japri aja ya. Nah, untuk penata layanan operasional, nanti kita lihat kualifikasinya. Kalau kualifikasinya sama, yang penting kan kualifikasi sebetulnya kan. Kualifikasi teknis yang harus dipenuhi. Kalau kualifikasi teknis yang harus dipenuhi sama, maka silahkan masuk. Tapi kalau tidak sama, ya berarti enggak, jangan masuk. Kalau SKD saja, saya daftar apa bisa? Bisa banget. Karena tadi sekali lagi, eh, bimbel SKD CPNS itu untuk semua apa? Untuk semua formasi. Kalau analis kebijakan bisa masuk nggak ya? Bisa untuk SKD-nya, tapi SKB-nya nggak bisa. Itu. Jadi SKD formasi apa saja eh, apa namanya boleh masuk. Itu. Ya, jelas ya mudah-mudahan ya. Ada lagi? Sekali lagi untuk SKD formasi apa saja boleh ikut. Gitu. Oke, cukup? Ada lagi? Ayo.
coba biasakan open mic ya, karena mungkin akan lebih lebih jelas seperti itu. Jelas ya, teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Kalau nggak ada, biasanya akan diakhiri. Apa bisa ikut bimbel lewat tanggal 3 September, Pak? Bisa, boleh, silahkan. Ya, itu tadi dengan resiko, teman-teman, kalau misalnya ngikutnya setelah tanggal 3 berarti teman-teman akan tertinggal materi, walaupun ada fasilitasnya ya. Fasilitasnya yaitu berupa rekaman materinya. Berarti teman-teman nanti kalau misalnya masuknya telat, berarti teman-teman harus ngejar tuh, ngejar ketertinggalan. Lewat apa? Lewat rekaman. Tinggal tinggal apa namanya ikutin yang apa yang sudah ada di channel. Misalnya sudah ketinggalan eh, dua pertemuan, pertemuan sebelumnya TWK dan TIU, ya berarti teman-teman harus eh, ngejar TWK dan TIU-nya gitu. Supaya apa? Supaya lebih masuk akal. Nah, ini mengulang mengulang pertanyaan, bimbel kita selalu. Nah, ini ya mungkin tadi belum nyimak, saya sampaikan sekali lagi, jam belajar kita selalu jam 8 sampai jam 10. Jadi kalau mau ada Zoom, jangan tanya Pak, Zoom-nya jam berapa? Pasti jam 8. Pak, belajarnya jam berapa? Pasti jam 8. Pak, saya sudah membuat pertanyaan tadi subuh belum dijawab. Ya, nanti dijawabnya jam 8. Ya, clear ya. Jadi kita dengan pola yang Sih. sama gitu. Dengan pola yang sama. Kenapa kok jam 8? Karena asumsinya kalau jam 8 berarti mungkin kalau yang muslim gitu ya, mungkin semua kewajibannya sudah ditunaikan. Sudah sholat isya, sudah makan, sudah macam-macam lah ya, sudah rileks gitu. Udah. Kalau jam 8 sudah ngantuk banget ya udah ikutin rekamannya gitu. Jadi selalu jam 8 malam. Oke ya. Jelas ya. Jadi eh, jangan tanya lagi Pak besok jam berapa atau Mbak besok Mas besok, pokoknya selalu hafalan jam 8. Selang-seling hari misalnya besok malam Zoom, besoknya tidak Zoom tapi diskusi. Yang didiskusikan apa? Pelajaran malam sebelumnya. Setelah diskusi besoknya Zoom materi baru jam 8 ingat. Besoknya diskusi gitu. Begitu seterusnya ya sampai dengan selesai. Berapa kali pertemuan Pak? 22 sampai dengan 24. Saya sih mengharapkan 24 kali, tapi minimum 22 kali gitu. Ya. SKP-nya gimana Pak? Sama. SKP-nya sama kurang lebih. Gitu. Nanti kita atur jadwal. Kalau yang SKD udah jelas nih. Jadwalnya sudah kita arrange, jadwal pengajarnya sudah jelas, hari apa harus harus menyampaikan materi apa gitu ya. Ada pertanyaan lain? Jadi semua sudah terprogram. Yang sudah transfer silahkan konfirmasi kirim SMS ke saya dan ke Yuni supaya dimasukkan ke grup ya. Yang barusan transfer silahkan kirim screenshot transferannya ke saya dan ke Yuni. Nanti Yuni akan bantu untuk eh, memasukkan teman-teman ke grup ya. Jadi kalau kalau model gitu, Pak materinya hanya lewat Zoom apa ada materi PDF PPT? Ada. Jadi nanti selalu berjejer antara materi rekaman, jadi rekamannya, terus ada PPT-nya, ya, ada rekamannya, ada PPT-nya, gitu. Jadi selalu berurutan nanti menyajikannya, rekamannya ada, PPT-nya ada, supaya teman-teman nggak bingung. Ini kan seperti yang dilakukan Yuni di mana? Di maaf, bentar. Oke. Ini kan seperti yang dilakukan Yuni di Telegram itu. Selalu begitu dia. Dan itu adalah pola kita. Jadi kalau di grup PAI itu kan, bentar ya, saya stop dulu. Saya masuk ke Telegram. Telegram.
Telegramnya mana? Ayo. Pokoknya pola kita selalu sama. Jadi berjejer antara apa? Antara eh, rekaman dengan materi. Jadi selalu dibuatkan supaya teman-teman nggak usah bingung lagi. Ya, ada tryout-nya Pak. Tryout itu apa? Tryout itu kan latihan soal. Ya, tryout itu latihan soal. Tryout itu apa sih? Uji coba. Apa yang diuji? Yang diuji adalah pemahamannya. Pemahamannya diuji lewat mana? Latihan soal. Itu kan. Jadi tapi jangan jangan harap tryout itu sama dengan ini sesi tryout, enggak gitu ya. Makanya tadi saya sampaikan, tolong jangan dikte saya untuk ngadain tryout tersendiri, enggak. Logika belajar tidak begitu. Logika belajar adalah ini materi, materinya kamu kuasai apa tidak. Materinya kan sudah diukur nih. Materinya tentang ini bobotnya sekian. Terus diuji coba, kamu paham apa tidak? Cara uji cobanya lewat apa? Latihan soal. Itu ya. Jadi kalau ditanya Pak ada tryout apa tidak? Tryout itu pasti untuk menguji apakah teman-teman itu sudah paham apa belum. Itu sehingga perlu ada latihan. Jadi omong kosong kalau tryout dilakukan tanpa pemahaman terlebih dahulu, ya kan? Orang nggak paham kok dicoba, ya pasti jeblok. Kalau sudah paham dicoba, itu mengukur seberapa pahamnya. Kalau nggak paham dicoba namanya coba-coba, gitu ya. Gitu. Jadi nggak gitu cara belajarnya. Nah, yang kayak gini-gini, ya, ini akan berulang-ulang terus nih. Peserta terus mendesak-desakkan orang yang sudah ngajarin belasan tahun. Kan nggak, jadi nggak masuk akal. Gitu ya. Yang paling masuk akal adalah teman-teman diajarin cara handle-nya, cara memahaminya, cara crack-nya, cara memecahkan masalahnya, kemudian baru diuji coba. Gitu ceritanya. Ya, paham ya maksud saya ya. Jangan buru-buru, Pak, uji coba dong, uji coba. No, no. Untuk P3K, materi manajerial sosiokultural dan wawancara dibahas di bimbel nggak, Pak? Tidak, karena sepanjang Anda waras, pasti bisa jawab soal Mansoskul One. Ya, sepanjang Anda waras, berarti Anda pasti bisa menjawab soal Mansoskul, Mansos One. Syaratnya waras, gitu ya. Karena tidak ada di track record teman-teman daftar arsiparis gagal mansoswan. Yang gagal mansoswan daftar arsiparis kemungkinan terganggu mentalnya. Gitu ya. Jadi tidak usah diajarin. Karena asumsinya yang daftar itu orang waras. Kalau tidak waras nggak lulus di mansoswan. Gitu. Jadi tidak perlu diajari bagaimana caranya waras. Gitu. Tapi kalau diajarin SKD-nya wajar, diajarin SKB-nya wajar karena belum pernah belajar atau kurang menguasai gitu. Tapi kalau Mansoswan sepanjang waras pasti bisa ngerjain gitu. Jadi tidak perlu diajari gitu ya. Paham ya? Pak, ada yang nanya lagi. Yes. Kalau di SKB CPNS-nya itu ada SK tes tambahan tentang praktek kearsipan atau hal-hal yang berkaitan dengan kearsipan, apakah Bimbel PAI akan mengkoordinir juga? Iya, tes kompetensi tambahan itu biasanya kita akan bantu di tes praktek dan tes wawancara. Kita akan bantu ya. Bagaimana cara menghadapi wawancara itu kita akan bantu. Bagaimana cara menghadapi tes praktek kita akan bantu. Kalau moderasi beragama gitu-gitu, saya pikir nanti kita akan arahkan saja ke grup grup moderasi beragama. Karena saya pikir itu juga seperti mansoswan saja, betul. Sepanjang waras bisa lah. Gitu ya. Nanti kalau misalnya butuh simulasi untuk kepercayaan diri ya silahkan kita ajak mereka untuk ke grup situ, diskusilah di situ bersama para alumni dari Kemenak barangkali ya. Tapi kalau tesnya bentuknya praktek berhubungan dengan kearifan, kita akan bantu.
Jadi bukan hanya CAT yang karsipan saja yang kita bantu, tapi wawancara dan apa? Wawancara dan prakteknya kita bantu gitu. Itu bonus sih lah. Itu bonus, tapi kita akan bantu supaya apa? Supaya teman-teman terbantu betul, bisa dapat ini dengan nyaman gitu ya. Bukan hanya sekedar bisa tapi nyaman ngadepinnya. Itu kira-kira. Clear ya? Materinya tidak hanya lewat Zoom tapi juga ada di. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan yang baru transfer atau berusaha transfer malam ini, silakan hubungi Yuni langsung dan konfirmasi juga ke saya. Nanti yang add ke grup tetap Yuni gitu ya. Yang nge-add teman-teman ke grup atau invite ke grup tetap Yuni. Oke? Bisa dipahami ya? Cukup teman-teman? Ada pertanyaan lagi? Kalau sudah tidak ada, maka saya akan akhiri, saya akan upload rekaman Zoom kita malam hari ini ke YouTube supaya teman-teman yang lain bisa tahu gitu ya. Dalam hitungan ketika tidak ada pertanyaan, maka saya akan tutup. 3, 2, 1, tidak ada, cukup. Baik, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, saya kira cukup pertemuan kita malam hari ini. Silahkan pertimbangkan baik-baik. Ingat, prestasi adalah tradisi. Persiapkan sejak awal, bangun kepercayaan dirinya, penuhi janji pribadinya, agenda-agenda pribadinya dipenuhi, targetnya mudah-mudahan cita-citanya mudah dicapai. Sekali lagi, ini kalau dibanding dengan apa yang akan teman-teman capai, sangat, sangat, sangat murah. Ya, sangat, sangat, sangat murah. Apalagi untuk bimbel yang sudah teruji. Oke, saya kira itu cukup. Saya cukupkan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya end meeting.